Baiklah, selamat datang kembali di channel saya Timotius 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tutorial membuat angket penelitian kuantitatif. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan hadir menyaksikan video ini, saya ucapkan selamat menyaksikan. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat surat pengantar atau pengantar bagian depan dari kuesioner yang isinya. Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dalam rangka penyelesaian skripsi penelitian mahasiswa di sebutkan nama kampus kamu. Kemudian tujuan utama dari kuesioner ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian tentang sebutkan judulnya ini, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai, dan titik-titik ini adalah lokasi penelitian. Kemudian tandaskan bahwa kerjasama Bapak Ibu Saudara dalam memberikan masukan yang jujur dan apa adanya sangat membantu penulis. Artinya kita mengajak para responden yang akan mengisi jawaban di angket tersebut, usahakan memberikan jawaban sebaik mungkin. Selanjutnya, pengantar berikutnya adalah kita juga mengajak para pembaca untuk memohon agar membaca secara seksama petunjuk pengisian dan memastikan dengan baik bahwa dalam mengisi kuesioner itu diisi sesuai dengan persepsi atau informasi yang menurut Bapak Ibu Saudara responden yang menurut sesuai dengan pemikirannya. Jadi dipastikan juga bahwa survei ini atau angket ini bukanlah tes sehingga tidak ada jawaban yang salah. Jadi semuanya jawaban itu benar. Apapun pilihan jawaban responden itu benar dan diterima dengan baik. Mohon Bapak Ibu, Saudara-saudari mengisi setiap butir pernyataan dalam penelitian ini atau survei ini agar hasilnya bisa diolah dan dianalisis dengan baik. Artinya kita berharap bahwa jawaban mereka bukan jawaban yang asal-asalan dan dipastikan bahwa di angket ini bahwa kerahasiaan identitas dari responden itu terjaga dengan baik. Selanjutnya dalam pengantar itu sebutkan nama, NIM atau NPM kamu sebagai identitas dari yang bagi angket atau si peneliti. Selanjutnya kemudian untuk informasi identitas responden ini saya kasih merah. Artinya silakan berdiskusi dengan pihak lokasi penelitian apakah bisa menyertakan nama apa tidak. Karena nama adalah sangat privacy sehingga dipastikan bahwa ada nama atau tidak. Kemudian ada beberapa pilihan-pilihan identitas responden yang disajikan dalam beberapa jawaban. Nah, kadang-kadang umur kan responden itu malu menyebutkan umurnya secara jelas sehingga kita berikan rentang misalnya ini dari 18 ke 27, 28 ke 37, 38 ke 47, begitu juga yang di atasnya adalah di atas 48 tahun. Pendidikan juga bervariatif, SMA, D3, S1, dan S2. Jenis kelamin pria dan wanita, kemudian masa kerja 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 atau 16 tahun ke atas masa kerja. Jadi kalau masih ada menurut Anda ya informasi responden yang perlu diisi dalam bentuk beberapa aneka jawaban, silahkan saja. Kemudian ada jabatan, kemudian dia berada di divisi atau departemen atau bagian mana. Silahkan diisi. Ini jawaban esai ya. Nah, untuk mengisi jawaban yang beraneka ragam ini, kita mau pilih apa? Coret yang tidak perlu atau centang salah satu? Kalau coret yang tidak perlu artinya yang tidak sesuai dicoret semua, berarti yang tidak dicoret berarti jawaban yang benar. Atau misalnya centang salah satu, di mana tempat centang itu adalah jawaban yang sebenarnya. Jadi kebanyakan sih milih ini ya, centang salah satu jawaban. Nah, kemudian kita juga perlu memastikan
petunjuk menjawab angket. Jadi angket itu pastikan memakai skala Likert atau skala Guttman. Tapi biasanya untuk penelitian sosial yang kuantitatif biasanya memakai skala Likert dalam 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan masing-masing jawabannya itu memiliki bobot. Kalau SS5, S4, RR3, TS2, dan STS1. Jadi ini memudahkan para peneliti nanti mengkonversi jawaban itu ke dalam bentuk angkanya. Nah, bobot nilai inilah yang akan diolah oleh si peneliti. Baiklah, dalam pembahasan berikutnya yaitu, nah ini misalnya tadi ya, judul kita di sini adalah pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai. Jadi di penelitian ini ada 4 variabel, di mana 3 variabel bebas, yaitu gaya kepemimpinan X1, motivasi X2, kompensasi X3, dan variabel terikat atau variabel Y adalah kinerja pegawai. Nah, kalau kita lihat, masing-masing variabel itu memiliki indikator. Nah, indikator ini misalnya untuk gaya kepemimpinan ada 8, motivasi 5, kompensasi 5, dan pegawai 8. Nah, ada penyakit mahasiswa yang sering saya lihat, berapapun jumlah indikatornya, mereka tidak peduli, tetapi mau banyak mau tidak, per satu variabel itu jumlah butir pernyataannya sama. Katakanlah misalnya kan, kalau X1 indikatornya 8, maka butir pernyataannya di X1 itu 10. Nah, X2 hanya 5, bukan 8, tetapi butir pernyataannya juga 10. Jadi per satu variabel itu sama dengan 10. Itulah yang salah. Nah, baiknya adalah semakin banyak butir pernyataan, maka semakin jelas pula lah indikator dijelaskan. Jadi kalau saya di sini memakai minimal 3 butir-butir pernyataan per satu indikator. Kalau misalnya di sini di X1 itu item indikatornya itu ada 8, berarti kalau per satu indikator ada 3, maka 3 kali 8 berarti ada 24 butir pernyataan. Kalau di X2 berarti 3 kali 5, 15. X3 3 kali 5, 15. Dan Y3 kali 8, 24. Jadi kita langsung saja ke pernyataan. Jadi ini ada per satu variabel dibawahi oleh beberapa indikator ini ya. Dan masing-masing indikator terdiri dari 3 item butir pernyataan. Kita lihat sampai bawah dulu ya. Nah, ini dia. Kemudian masuk X2 juga begitu, ada indikator, masing-masing indikator ada butir pernyataannya. Ini ya. Juga X3 ada indikator gaji insentif dan membawahi beberapa butir-butir pernyataan. Begitu juga di variabel Y. Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau angket sosial atau kuantitatif itu biasanya memiliki pilihan jawaban ya. Sangat setuju, setuju, RR, atau ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, kalau kita lihat misalnya begini ya, indikator dari variabel gaya kepemimpinan yang pertama adalah kemampuan dalam berorientasi tugas. Maka indikator ini perlu dijelaskan oleh butir-butir pernyataan. Jadi misalnya yang berorientasi tugas itu penjabarannya seperti apa? Misalnya, pegawai dalam bekerja selalu berpatokan dengan tupoksi. Nah, tugas, pokok, dan fungsi seorang pegawai itu bagaimana? Jadi dia tidak perlu bertele-tele, tidak perlu ikut campur pekerjaan temannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berorientasi tugas itu adalah tugas yang dibebankan akan dikerjakan dengan terarah. Nah, kemudian
Pegawai dalam bekerja mampu menerapkan asas-asas atau prinsip-prinsip profesionalisme dalam bekerja. Intinya, butir pernyataan ini menjelaskan daripada indikator, ya. Kemudian motivasi, misalnya, itu harus dijelaskan. Jangan indikatornya motivasi, maka isinya adalah motivasi yang diberikan sudah bagus, pegawai merasa motivasi yang diterima sudah baik, motivasi yang diberikan bermacam-macam. Jadi indikatornya motivasi, maka istilah di butir pernyataannya juga motivasi. Itu yang salah. Ya, artinya kalau indikatornya motivasi, maka butir-butir pernyataannya itu menjelaskan tentang motivasi tersebut. Misalnya sebagai setiap pegawai mampu bekerja dengan semangat bersama tim kerja. Jadi dia menjelaskan motivasi itu seperti apa gitu. Kemudian pegawai senang dengan rekan yang mengingatkan kesalahan dan ketidaksesuaian prosedur bekerja. Kemudian pegawai mampu mempengaruhi pegawai lain untuk lebih, jadi redaksinya salah ya, untuk lebih bekerja dengan giat. Nah, kemudian lagi misalnya kalau indikatornya kemampuan kerjasama, maka jelaskanlah isi dari kemampuan kerjasama itu. Pegawai tidak memilih-milih rekan kerja, jadi dia mau bekerja sendiri, individual, atau bekerja secara tim, kelompok, dia tidak memilih-milih. Itu penjelasan dari indikator kerjasama itu. Jadi setiap indikator mampu dijelaskan oleh butir-butir pernyataan. Kemudian apalagi, pegawai mampu bekerja dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi kadang-kadang ada orang menolak untuk kerja di outdoor, menolak untuk kerja di luar kota, menolak untuk kerja di tempat keramaian karena takut kulitnya akan hitam atau kusam atau lain sebagainya. Jadi dia tidak punya kemampuan kerjasama kalau begitu. Nah, kalau dia setuju dengan item nomor 8 ini bahwa pegawai itu mampu bekerja dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, berarti dia setuju dengan pernyataan bahwa bekerja sama itu kapan dan di mana saja dengan siapa saja baik. Maka dia akan memilih jawaban yang sesuai dengan item ini. Ya. Kemudian adalah penjelasan dari kerjasama berikutnya adalah pegawai bekerja dengan semangat gotong royong. Artinya saling bahu-membahu, saling kerjasama, saling mendorong rekan kerja untuk bekerja dengan baik. Jadi intinya item pernyataan itu harus menjelaskan daripada indikator. Misalnya apalagi? Misalnya indikator lingkungan kerja ya. Dia harus menjelaskan indikator ini bagaimana di butir pernyataan. Tempat bekerja bersih dan nyaman. Jadi berkaitan dengan lingkungan kerja. Kemudian ruangan tertata dengan sangat rapi dan indah. Ya, ini salah redaksi, saya pindahkan dulu. Kemudian ruang eksternal di luar maksudnya asri dan sejuk. Jadi ketiga butir-butir pernyataan ini mampu menjelaskan lingkungan kerja. Ya kalau memang masih kurang silahkan ditambah. Ya baiknya sih satu indikator itu minimal 3 ya. 3 butir-butir pernyataan. Saya katakan semakin banyak butir-butir pernyataannya, semakin lebih baik untuk menjelaskan dari indikator tersebut. Jadi ini ya. Nah, kemudian saran berikutnya adalah dalam membuat butir-butir pernyataan ini, pakailah kekonsistenan dalam memakai kalimat. Kalau dari awal kamu memakai kalimat positif, maka sampai habis pun kamu akan memakai kalimat positif. Jangan memakai di awal kalimat positif, di tengah negatif, lalu seterusnya positif, dan yang terakhir adalah negatif. Jangan campur-campur. Kalau memang dimulai dari kalimat negatif, maka sampai habis pun kalimat negatif, sehingga nanti ini, jawaban ini tidak rancu dan tidak naik turun. Misalnya, kalau di sini kan ini yang ketiga ini kan kesemuanya ini adalah bahasa atau kalimat yang positif. Misalnya, pekerja dalam bekerja selalu berpatokan dengan tupoksi. Ya, lalu disambung dengan nomor 2 dengan kalimat positif pula. Misalnya tugas yang dibebankan akan dikerjakan terarah. Nah, kalau misalnya 1 dan 2 positif, lalu di nomor 3 ini kamu memakai bahasa negatif, misalnya begini. Pegawai dalam bekerja tidak mampu menerapkan asas-asas atau prinsip profesionalisme dalam bekerja. Nah, itu yang salah. Kenapa? Karena 1 dan 2 adalah positif, 3 kamu kasih negatif. Nah, otomatis nanti kalau
jawabannya itu akan sangat jauh. Nah, kalau dia merasa sudah bekerja dengan baik dan profesional, sementara angketnya adalah uh, mengajak dia menjawab dengan pegawai yang bekerja tidak mampu. Sementara dia merasa mampu bekerja, maka dia akan memberikan jawaban yang negatif pula, misalnya tidak setuju atau setuju. Jadi usahakan kita berharap sebagai peneliti, apabila butir-butir angket kita adalah positif, maka kita berharap. Tapi itu semua kembali kepada responden sebagai penjawab ya. Kita berharap responden akan memberikan jawaban positif pula, yaitu sangat setuju di sini, setuju atau ragu-ragu itu masih dianggap positif, jawaban yang positif. Sementara kalau jawaban negatif adalah tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nah, kalaupun misalnya kita memakai jawaban yang negatif, maka sudah barang tentu jawabannya nanti akan dipilih yang jawaban negatif. Misalnya, di sini ya, contoh misalnya tadi apa lingkungan kerja ya, misalnya. Iya, misalnya tempat bekerja tidak bersih dan tidak nyaman. Ya, otomatis dia berpikir, loh, lingkungan kerja saya kan bagus, Pak, rapi, indah, bersih. Maka berarti dia tidak setuju dengan pernyataan ini. Maka dia akan memilih tidak setuju atau sangat tidak setuju. Jadi ini ada terjadi kerancuan. Makanya saya berharap kalau misalnya dari nomor satu itu memakai kalimat positif, maka sampai pernyataan yang terakhir tadi itu di sini, ini ya, ini angket yang terakhir, selalu konsisten memakai kalimat positif dan sebaliknya apabila dimulai dengan kalimat negatif, maka akhirilah angketmu secara konsisten memakai kalimat negatif. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.